Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil alam wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah hari ini kita akan memulai pengajian kitab Ummul Barahin, salah satu kitab yang membahas tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Imam Sanusi. Imam Sanusi mengarang kitab Ummul Barahin dan kitab-kitab yang lain ya. Karena Ummul Barahin ini tipis, jadi cocok untuk pemula. Saya sudah buat syarahnya dalam bahasa Indonesia. Kamu nanti baca sebelum belajar. Dibaca lagi selesai belajar supaya pengetahuannya matang. Kita akan mempelajari ilmu ini tema per tema dari awal sampai akhir insya Allah. Supaya kita tahu bagaimana caranya memahami akidah Islam dengan baik dan benar. Sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus belajar akidah? Kenapa mempelajari akidah itu penting? Jawabannya satu. Sekarang itu kita hidup di era keterbukaan informasi. Kamu sekarang kalau pulang ke rumah, buka HP, itu TikTok, Instagram, media sosial, isinya kadang-kadang orang-orang yang mulai mempertanyakan kebenaran agama kita. Ya enggak? Tuhan itu ada atau enggak? Nabi itu sebenarnya ada apa enggak sih? Terus gimana cara ngebuktiin ini orang Nabi atau bukan? Kalau Tuhan itu ada, gimana cara ngebuktiinnya? Kalau sebenarnya Islam itu agama yang kamu pegang sekarang itu benar, gimana cara buktiin kebenarannya? Orang Kristen meyakini agamanya benar, orang Muslim meyakini agamanya benar, orang Hindu, orang Buddha meyakini agamanya benar. Cara ngebuktiin mana agama benar, mana agama salah itu gimana caranya? Lihat, banyak sekarang mulai pertanyaan-pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, di mana dia adanya? Gimana cara saya supaya bisa membuktikan keberadaannya? Lihat, pertanyaan-pertanyaan semacam ini sudah dan akan senantiasa kita jumpai. Orang-orang yang mulai mempertanyakan kebenaran agama, keberadaan Tuhan, keberadaan Nabi, kitab suci. Memang ada yang namanya wahyu itu. Wahyu itu artinya pengetahuan yang berasal dari Gusti Allah itu ya, pencipta alam semesta. Emang ada. Kita nggak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau tidak mempelajari dasar-dasar akidah. Jadi tujuan pertama kita belajar akidah adalah di samping memperkokoh keimanan, juga supaya kita bisa mampu memberikan jawaban untuk pikiran-pikiran yang menyimpang. Penting gak keimanan? Ya sangat penting. Ajaran Islam itu datang dengan 3 unsur pokok. 3 unsur ajaran. Masih ingat penjelasan saya tentang ini? 1, Islam itu datang dengan syariat. Kemudian datang dengan akidah. Yang ketiga adalah akhlak. Kalau mau diibaratkan seperti bangunan, akidah itu yang ada paling bawah, yang paling mendasar, yaitu fondasi. Sekarang kita sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali menyebut nama Allah itu? Banyak kan? Sholat kita sendiri ditujukan untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah itu Tuhan. Sudah kita kenal atau belum? Allah itu seperti apa sifat-sifatnya? Apa yang wajib baginya? Apa yang mustahil? Jadi ibadah kita menjadi tidak bernilai pada akhirnya kalau kita tidak mengenal sosok yang kita sembah. Ada orang sholatnya bagus, akidahnya udah mantap. Tapi habis sholat menghina orang lain, mencaci maki, menggibah, menzolimi, mengambil hak milik orang lain. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Makanya harus ada yang namanya akhlak. Jadi syariat perlu supaya kita tahu bagaimana caranya beribadah dan bermuamalah, ya kan? Gimana caranya sholat?
Kalau saya dikasih rezeki, pengen haji, gimana caranya haji? Masuk bulan Ramadan 2 bulan lagi, gimana caranya puasa? Itu dijelaskan oleh syariat. Tapi ibadah kita ini ditujukan untuk satu sosok Allah Subhanahu wa taala, harus kita kenal juga. Ilmu apa yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi. Surga neraka dengan rincian itu. Ilmu apa namanya? Ilmu akidah. Kalau syariat itu dibahas dalam ilmu apa namanya? Ilmu fiqih. Kalau keyakinan dibahas dalam ilmu akidah, ilmu akhlak dibahas dalam ilmu tasawuf. Atau sebagian orang nggak mau menamainya tasawuf, tapi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Gimana caranya supaya ikhlas? Kemudian ketika berinteraksi dengan orang bersikap santun, tidak gampang merendahkan, bersikap tawakal, ridho, qanaah dan lain-lain. Itu ilmu akhlak. Jadi ilmu mempelajari ilmu akidah itu penting karena bagaimanapun pikiran-pikiran yang aneh dan menyimpang itu akan selalu ada dan kita harus bisa menjawab. Kalaulah kita tidak bisa menjawab, minimal memperkokoh keyakinan diri kita sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting ilmu akidah itu, ini umul barahin. Apa artinya umul barahin? Umul barahin. Barahin jamak dari kata burhan. Apa artinya burhan? Bukti, bukti yang jelas dan terang benderang. Umul barahin artinya, apa artinya ummun? Induk. Induk dari bukti-bukti. Jadi Imam Sanusi melalui kitab Ummul Barahin itu ingin menyampaikan induk atau inti-inti dari bukti-bukti kebenaran akidah supaya kita tahu bahwa nggak ada satupun keyakinan dalam agama Islam kecuali di baliknya ada landasan dan bukti. Kita bilang Allah ada buktinya. Buktinya bukan cuma dari akal tapi juga dari wahyu. Makanya nanti kita mengenal istilah dalil akli, dalil nakli. Kalau dalil akli itu artinya dalil rasional, menggunakan penalaran akal. Kalau dalil nakli, dalil yang berasal dari Al-Quran atau sunnah. Itu akidah Islam begitu. Bilang Allah tidak bermula, Allah qadim. Apa buktinya? Nih jelaskan. Ini argumen rasionalnya atau dalil rasionalnya, ini dalil tekstualnya, dalil dari wahyu gitu maksudnya. Dalil akli, dalil nakli. Allah kekal, ya ini dalil Al-Qur'annya, ini dalil akalnya. Allah beda dari makhluknya, ini dalil rasionalnya, ini dalil dari Al-Qur'annya. Allah itu esa, Allah itu berada dengan dirinya sendiri. Semua ada bukti-buktinya. Sehingga kalau kita tahu bukti-bukti itu, maka kita bisa keluar dari yang namanya taklid. Tahu istilah taklid? Taklid itu sifatnya mengikuti orang lain. Kamu ditanya, kamu percaya Tuhan? Percaya. Kata siapa? Kata ibu saya. Ngikuti pendapat ibu, ngikuti omongan ibu atau guru ngaji. Dalam akidah taklid itu nggak boleh. Jadi hukum mempelajari ilmu akidah itu, hukum bagi setiap muslim hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Kalau ada muslim selama hidupnya diberi akal, diberi kesempatan, diberi kesehatan jiwa, nurani, di panca inderanya juga sehat, diberi kesempatan untuk belajar, tapi dia nggak menggunakan, maka dia hukumnya berdosa besar. Bahkan boleh jadi imannya tidak diterima karena harus dipelajari. Akidah itu wajib hukumnya dipelajari karena dia adalah fondasi agama kita. Jadi itu beberapa poin yang harus kita sampaikan untuk menegaskan bahwa mempelajari akidah itu penting supaya kita tahu bahwa agama kita itu tidak mengenal yang namanya dogma. Pernah dengar istilah dogma? Dogma itu begini, sesuatu yang diyakini benar tapi buktinya nggak ada gitu. Paham nggak? Misalnya kamu percaya betul tuh ada namanya suster ngesot, sundel bolong sama tuyul itu. Percaya betul. Tapi kalau tanya buktinya ada nggak? Nggak ada. Nah, itu namanya dogma. Dogma itu jadi keyakinan yang dianggap benar tapi tidak ada buktinya. Atau buktinya bermasalah. Dalam Islam tidak ada. Semua yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, hal gaib, semua bisa dibuktikan dengan pembuktian yang sahih secara keilmuan. Jadi Ummul Barahin ini penting untuk kita kaji dengan tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa kita ulas satu persatu tema-temanya. Saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.